Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah boleh menyertai dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, jemaat Gemi Moria yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah di ibadah Minggu 15 Agustus tahun 2021. Dan ibadah ini masih kita laksanakan dari rumah kita masing-masing dan akan dipandu lewat live streaming maupun lewat pengeras suara TOA. Dan oleh karena itu, dari gedung gereja lewat video yang sudah ada di jemaat masing-masing, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di saat ini. Dan ibadah minggu di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Dori Lantang Luntungan, Magister Teologi. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Sambil kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Shalom, damai di hati, jemaat Tuhan yang diberkati. Kita akan melaksanakan pelayanan ibadat hari Minggu bentuk yang ketiga. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. amin. Amin. Dengarkanlah ayat pembimbing ibadat ini. Firman Tuhan berkata lewat kitab Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita lakukan bersama, pakailah waktu. Tiada
Selamat duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, kami ada dalam penyembahan kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Dan Engkaulah Juru Selamat kehidupan kami. Yang tidak pernah membiarkan, bahkan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat ini, ketika kami ada di bulan kemerdekaan ini, kami ada di hari Minggu dalam perayaan menyambut proklamasi Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami ada dalam persekutuan menyembah Engkau Tuhan melalui roh dan kebenaran. Di tengah situasi pandemi saat ini, kami tetap selalu mencari Tuhan, sebab kami sungguh meyakini Engkau Tuhan Allah kami yang teramat baik. Dengan kuasa-Mu, Engkau menjaga kami, sehingga kami terpelihara sampai di saat ini. Karena itu Tuhan kami mohon, Engkau berbelas kasihan atas kami semua, sehingga Tuhan berkenan mengampuni, mengasihi, dan membaharui kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon, ampuni dan kasihani kami Bapa, ketika Engkau masih jumpai kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami mohon juga Bapa, Engkau mengasihani kami, Engkau memberkati kami, ketika Tuhan jumpai kami melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, jangan hukum kami bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi biarlah mujizat Tuhan terjadi dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Sebab kami sungguh meyakini bagi manusia sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara manapun yang mustahil. Sayangi, ampuni, dan pulihkan kami Bapa, agar kami layak menikmati hidup selamat di dunia milik Tuhan Allah ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi, mengampuni, dan membaharui kami. Amin. Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku dan
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Terimalah ayat pengakuan dosa. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat tidakku ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah tiada bandingnya. Engkau teguh dan mulia dijunjung upah. Jemaat Tuhan yang tekun belajar firman Tuhan. Di minggu yang berjalan ini, mari kita akan membaca bersama firman Tuhan dalam kesaksian Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul 22, ayat 23 sampai dengan ayat 29. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Maka Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan lenyap. Tetapi perkataan firman tetap tinggal dan abadi dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, hadirlah Engkau lewat firman-Mu, melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, dan kiranya hamba-Mu akan diperlengkapi dengan hikmat Tuhan, diperlengkapi dengan kekuatan ekstra dan kesehatan prima. Tuhan memberkati semua kami, baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, untuk boleh menerima sabda pengajaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman berkumandang. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai dengan ayat 29 di dalam markas. Mereka terus berteriak
sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita akan ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Jemaat dijemput berdiri. Ikrar pengakuan rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang ke mana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, tema khotbah kita hari ini di hari Minggu menjelang peringatan Proklamasi Republik Indonesia ke-76, kita diangkat dengan tema perlindungan hukum bagi warga negara. Saudara-saudara,
menjadi warga negara yang baik adalah kerinduan kita semua. Bahkan menjadi warga gereja yang bertanggung jawab adalah juga kerinduan kita semua. Sehingga kita akan berupaya untuk melakukan peran kita dengan baik dalam hubungan secara vertikal antara kita dengan Sang Pencipta, bahkan hubungan secara horizontal antara kita dengan sesama di dalamnya alam sekitar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan merayakan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Dan itu semua terjadi atas perkenanan dan tuntunan Tuhan Allah. Kita pun bersyukur hidup di negara yang sungguh menjunjung tinggi hukum. Sehingga setiap warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, yang harus dilaksanakan, bahkan yang harus dilindungi. Baik oleh negara ataupun pemerintah. Karena salah satu tugas dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa memandang bulu ataupun status. Saudara-saudaraku, teks bacaan Alkitab kita dapat melihat contoh yang baik dari prajurit dan kepala pasukan Romawi yang memberi perlindungan hukum kepada Rasul Paulus setelah mereka mengetahui dirinya mempunyai status sebagai warga negara Roma. Walau sebelumnya Paulus sempat mendapatkan perlakuan keras, perlakuan yang tidak baik, karena saat itu dianggap menjadi biang atau tersangka dalam kasus yang terjadi di Yerusalem yang mengakibatkan keributan ataupun kekacauan banyak orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, status kewarganegaraan Roma yang dimiliki oleh Paulus secara otomatis mengharuskan kepala pasukan untuk segera melindunginya. Karena selaku aparatur pemerintah Roma, kepala pasukan Lysias namanya, memang harus bertanggung jawab melindungi hak-hak
Rasul Paulus, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya. Bandingkan dalam tulisan Kisah 23 ayat 27 sampai ayat 30. Jemaat yang diberkati Tuhan. Dari cerita ini, kita sebagai orang-orang beriman yang boleh dipercayakan sebagai pemimpin atau juga sebagai pejabat pemerintah, apalagi dalam tugas sebagai penegak hukum, maka haruslah selalu boleh menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Tentu berdasarkan aturan yang berlaku. Artinya Bapak Ibu Saudara, bila benar, mari kita katakan benar. Dan bila salah, mari kita katakan salah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk menegakkan hukum dan sebagai pelayan Allah demi kebaikan masyarakat. Bandingkan kitab Roma 13 ayat 1 sampai ayat 6. Sebagai aparatur sipil negara, kita juga harus tegas menegakkan hukum. Tidak boleh pandang bulu dan jangan ada diskriminatif. Dalam hal ini, memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Sehingga dalam memberikan perlindungan hukum, maka berlakulah keadilan yang sama dalam pemberlakuannya. Saudara-saudara, Paulus dalam menghadapi situasi sulit, bahkan situasi berbahaya, ia memang tidak bermasa bodoh. Tetapi ia pun pasrah. Namun ia tidak diam. Sekalipun ia percaya kepada Allah, akan senantiasa menyertai dan menolongnya. Sehingga dalam kehidupan di ujung tombak, dalam kondisi tersebut, Paulus diberikan Tuhan hikmat. Sehingga Paulus berusaha untuk membela diri dengan menyampaikan argumen pembelaannya, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun orang-orang Yahudi yang memang musuh babuyutan tidak suka dengan Paulus. Walaupun Paulus telah memberikan berbagai keterangan, tetapi mereka terus berupaya untuk melenyapkan Paulus. Ketika Paulus akan disesah, maka ia juga berupaya sedikit untuk membela diri. Dengan keyakinan ia pasti akan ditolong oleh Tuhan. Karena ia tidak melakukan kesalahan fatal, tetapi ia melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus.
Karena itu dengan berani, tetapi dengan bersikap tenang dan ramah, Paulus menyampaikan pembelaannya. Sehingga ia didengar oleh prajurit dan kepala pasukan. Sebagai warga negara, walaupun kita punya hak-hak yang dilindungi undang-undang, namun kita pun wajib mengikuti proses hukum yang berlaku. Menghormati aparatur negara yang melaksanakan tugas mereka. Dengan begitu, kita pun turut berperan mengisi kemerdekaan Indonesia, antara lain dengan kita menghormati supremasi hukum. Yang paling penting dalam cerita ini, kita diingatkan untuk tetap tenang. Sehingga kalau kita tetap tenang, maka pasti hikmat Tuhan akan bekerja. Dan kalau kita pasti tetap tenang, kita meyakini bahwa Allah turut berproses memberikan kita berbagai kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pembelajaran bagi kita saat ini. Apapun status sosial, jabatan dan kedudukan kita yang kita sandang, marilah kita tetap rendah hati kepada siapapun. Dan kita selalu diajak untuk bersikap tenang, ramah, santun, sekalipun kita sementara ada dalam penindasan, dalam penekanan, bahkan dalam keterpurukan. Saudara, apalagi kita berada dalam penindasan yang cukup berat, menghadapi kondisi kekinian. Kita masih ada dalam pergumulan penyebaran corona di saat ini. Marilah sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang bertanggung jawab, mari kita tetap menghormati dan melaksanakan aturan-aturan yang ada. Sehingga protokol kesehatan yang ketat akan tetap kita laksanakan dalam berbagai juang kita di masa pandemi ini. Karena dengan demikian, kita juga boleh mengisi kemerdekaan RI dengan mematuhi edaran, aturan, melaksanakan berbagai protokol kesehatan dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID saat ini. Kita percaya Tuhan Yesus yang kita imani sungguh berkuasa, baik di dunia apalagi di sorga. Dan kita percaya serta terus berharap kiranya mujizat Tuhan terjadi dan kita akan dilalukan dari petaka pandemi corona saat ini. Asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, menyerahkan totalitas kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam perkara COVID ini kita percaya ada tangan Tuhan
yang ajaib, Ia akan sanggup mengangkat dan menghalaukan kita dari petaka ini. Tetap berjaga dan berdoa, lambat ataupun cepat, karya dan mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kita semua. Amin. Mari kita akan memberi persembahan sebagai respons iman atas pelayanan firman. Kita lakukan, hai seluruh umat Tuhan, mari kita kumpul persembahan baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, menopang dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang dalam isoman, yang dalam pemulihan. Di antaranya Bapak Sambutoi, Bapak Yafet Katingide, Ibu Lili Turambi Slamet, Saudara Reki Ruindungan, Saudara Reksi Ruindungan, Bapak Yos Tahendung, Saudara Jovan Ruindungan, Bapak Roni Rogi, Remaja Sharon Tanauma, Ibu Sunarti Kakunsi, Bapak Hiskia Wales, Ibu Yohan Lasut, adik bayi Gloria Wales, Ibu Suwawa Dungus, Oma Dinas Suro, Oma Aluensi Araeng, Bapak Teni Wior, Ibu Febri Sanyer Pantou, Ibu Lena Derek, Ibu Wehelmina Lumakeki, Bapak Yus Mandolang, orang tua Ibu Lus, Ibu Midu Nathanael, Ibu Lucy Lintang, Bapak Victor Turambi, Bapak Sem Simpaen, orang tua keluarga Kalumata Naomi, Bapak Manuel, orang tua Ibu Feni Pandey,
Bapak Berce Moninka, Ibu Mariam Upwarin Rahawarin, mengenang 2 tahun Bapak Insinyur Devi Tendean dalam keluarga Tendean Mongdong, menopang duka cita keluarga Sadero Selat, keluarga Sondak Lahope, keluarga Nelwan Purukan. Dan kita akan bersyukur bersama Bapak Agus Gahung 62 tahun, Bapak Victor Manoka 66 tahun, Bapak Arnold Binilang 53 tahun, Ibu Agustina Tobangen 37 tahun, Ibu Priscilia Lomboan Esket 27 tahun, Ibu Agustin Uli 62 tahun, Hut nikah 4 tahun keluarga Trianto Kaeng, Hut 61 tahun Bapak Yengki Chandra, Hut 47 tahun Ibu Suswanti Dandels, Hut 15 tahun remaja Livia Sangkuralang, Hut 29 tahun Ibu Riana Makapedua, Hut 76 tahun Ibu Dince Kalo, Hut 17 tahun remaja Christine Linogi, Hut ke-20 Saudara Brandon Worang, Hut ke-21 pernikahan keluarga Pananggung Makalau, Hut ke-37 Ibu Yanti Pareda, Hut 52 Ibu Agnes Palengkahu, Hut ke-9 Adik Erli Pandegirot, Hut ke-43 Bapak Baruna Manuas, Hut ke-36 Ibu Revanda Zarzan, Hut ke-54 Ibu Olga Palengkahu, Hut ke-22 Saudari Sevanya Talumesang, Hut ke-33 Ibu Jane Lumenta. Mari kita satu dalam permohonan, kita berdoa. Rancangan Tuhan indah, penuh kasih dan damai sejahtera. Terbukti sampai hari ini, kami tetap ada, menikmati nafas hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami membilang terima kasih ketika kami boleh beribadat di hari Minggu 15 Agustus dalam keadaan selamat. Bahkan kami Tuhan izinkan boleh menerima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh disampaikan di saat ini. Kami percaya Tuhan memakai kami menjadi warga negara yang baik, menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, sehingga kami akan selalu menopang program pemerintah, melaksanakan program gereja, sebab kami meyakini pemerintah dan gereja adalah Allah Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Kiranya teladan
yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetap tegar, tetap semangat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, walaupun terjadi berbagai resiko, termasuk yang terpuruk. Kami diingatkan untuk tetap maju dalam iman, untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi kondisi, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Kiranya kami tetap menanti pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana Paulus diberi Tuhan hikmat, bahkan dianugerahkan Tuhan solusi dan kemenangan. Kami pun berharap kami juga akan Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu hidup dalam kemenangan sorgawi. Terpuji nama Tuhan bagi kami warga negara Republik Indonesia yang akan menyambut 76 kemerdekaan Republik Indonesia pada lusa hari tanggal 17 Agustus. Kiranya kami Tuhan pakai menjadi rakyat dan pemerintah yang benar-benar takut akan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami terus bermohon, lalukanlah Tuhan pandemi ini dari bumi ini, dari tanah Indonesia, dari daerah Provinsi Sulawesi Utara, dari daerah Kota Bitung tercinta ini, agar kami dipulihkan oleh Tuhan dan kami menikmati kesembuhan, kesehatan, bahkan selamat di tangan Yesus. Bapa, firman-Mu kiranya akan mewarnai juang kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri. Tuhan berkenan memberkati setiap pemberian persembahan dan ucapan syukur kami. Kiranya semua berbau harum di mata Tuhan dan akan dipakai dengan baik dalam pengelolaan persembahan ini. Bapa, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita, baik umur panjang pribadi, rumah tangga, maupun sukacita lainnya. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati sehingga sukacita yang teralami senantiasa berbau harum di mata Tuhan. Umur panjang, kebahagiaan, selamat di tangan Yesus akan dinikmati oleh seluruh umat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami keadaan duka cita. Tuhan Yesus kiranya akan memberi pelangi kasih, bahkan memberi penghiburan yang sejati. Baik bagi keluarga Nelwan Purukan, baik bagi keluarga Sadero Slat, baik bagi keluarga Sondak Lahope. Kiranya mereka terus ada dalam penghiburan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sakit,
baik yang sakit karena organ tubuh terganggu maupun yang sakit karena isoman, bahkan sakit-sakit lainnya. Tuhan Yesus Dokter Agung kiranya akan menjamah dan menyembuhkan sehingga mujizat terjadi dan saudara-saudara kami akan dijamah, disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, kami yakin Engkau akan menguduskan semua yang mereka konsumsi. Makan, minum, obat-obatan, suplemen yang mereka gunakan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk petugas hari ini. Tuhan berkenan memberkati keyboardis Bapak Edi, prokantor Encik Pregi, petugas multimedia Penatua Vicky, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Syamas Familia, pelayan khusus yang bertugas, pelayan khusus kolom 7 dan pelayan khusus kolom 8, kostor dan pegawai. Tuhan memberkati segala pemberian diri hari ini. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah maupun di rumah gereja, Tuhan juga tetap akan memberkati. Penjagaan Tuhan ada bagi kami, siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, sehingga kami aman, sehat, sembuh, dan selamat di tangan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk persiapan pernikahan dari saudara Clary Tulung SE dan saudari Dewi Lia Kandau SM yang ada di kolom 7. Tuhan berkenan memberkati serangkaian persiapan nikah sehingga semua boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Jauhkan dari segala halangan. Terpuji nama Tuhan, Engkau baik, kiranya akan selalu menjaga kami, sehingga kami tidak akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Kasihani kami semua orang berdosa, dan beri kami hikmat-Mu untuk kembali ada di jalan Tuhan yang benar, sehingga kami akan dipulihkan dalam kehidupan yang lama menjadi hidup baru, dan kami diberikan Tuhan belas kasih-Mu. Ini doa kami, mohon ampun dosa kami, kehidupan pemerintah bangsa, negara, gereja, dan umat Allah, dalam kerinduan Jemaat Moria, untuk kembali beribadat bersama dalam rumah gereja, kami taruh dalam perkenanan Tuhan. Mohon ampun dosa kami Bapa, layakkanlah kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ikuti Moria dalam berita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah boleh menyertai peribadatan kita di saat ini. Dan saat ini jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing,
maupun kita sekalian yang boleh ada di gedung gereja beribadah di saat ini. Kita akan dengarkan bersama Moria dalam berita informasi peribadatan kita di minggu yang akan datang, tetapi sebelum itu saya akan membacakan bagi kita sekalian pengumuman rencana pencatatan perkawinan pada hari ini, Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Saya Albert J. Tulus SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku pejabat pencatatan sipil, pejabat khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 jam 12.00 WITA, tempat Gereja Gemim Elim Pinaras bermaksud hendak melangsungkan pencatatan perkawinan nama Clary Marsyau Tulung SE, tempat dan tanggal lahir Tomohon 19 April 1996, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Max Manuel Tulung, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani. Tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. Dan Syane Yulin Asa SPD, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. Dan Dewilia Karisa Kandau SM, tempat dan tanggal lahir Manado 16 April 1996, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman lingkungan 3, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Willy Benyamin Kandau, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta. Tempat kediaman lingkungan 1, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dan Imelda Marice Wagei, almarhumah. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan ditandatangani, sudah tertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Albert J. Tulus, Sarjana Hukum. Demikian pengumuman pencatatan perkawinan, dan perkawinan ini akan diselenggarakan di Gereja Gemim Elim Pinaras. Selanjutnya, jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan kita sekalian yang ada di tempat ini, menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Ibu Dori Lantang Luntungan, Magister Teologi, yang sudah boleh memimpin ibadah di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati bersama dengan keluarga Lantang Luntungan. Disampaikan terima kasih juga kepada petugas yang sudah membantu dalam peribadatan di saat ini, keyboardis Bapak Edi Tobangan, Kantoria Ibu Pregi Takalamingan, dan petugas multimedia Bapak Penatua Vicky Samadi. Disampaikan terima kasih, bahkan juga kepada pelayan khusus yang ada di kolom 7 dan kolom 8 yang sudah membantu dalam pelayanan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan informasi untuk minggu depan dalam rencana
kita masih akan beribadah lewat live streaming atau lewat YouTube yang akan disampaikan kepada kolom masing-masing, bahkan lewat pengeras suara dari gedung gereja. Dan untuk ibadah Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 akan dilayani oleh Kadim Pendeta Ibu Juliet Lugumula Linda STH, dan sebagai badan pekerja bertugas Penatua Bapak Tommy Paat SPD, dan Pelsus yang bertugas adalah Pelsus kolom 5 dan kolom 6, keyboardis Bapak Jemri Watupongo dan Kantoria Ibu Sandra Malidso. Dan untuk ibadah kolom dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sebagai Kadim Pendeta Ibu Dori Lantang Luntungan Magister Teologi, dan badan pekerja bertugas adalah Bapak Syamas Janes Turang. Demikian informasi, kalaupun ada perubahan dalam peribadatan nanti akan disampaikan kepada Pelsus kolom masing-masing dan akan diteruskan kepada anggota jemaat Gemi Moria sekalian. Demikian informasi, dikembalikan ke mimbar Kadim. Jemaat, kita akan tutup ibadat, semua berdiri. Mari orang lakukan, Tuhan selalu menolongku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.
Silakan duduk, kita bersaat teduh. Diundang Pelsus untuk ke depan dan semua yang bertugas. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami yang menyembah dan memuji Engkau ya Bapa, kami menaikkan limpah syukur terima kasih atas anugerah dan karya-Mu yang begitu agung mulia, sehingga persekutuan ini boleh tercipta di dalam tuntunan, pengasihan, dan pertolongan-Mu. Kami imani, kami percaya Bapa, sukacita ini juga menjadi bagian kehidupan pribadi hamba-Mu, Ibu Dori Lantang Luntungan Maser Teologi, yang telah memandu dan memimpin persekutuan ini. Engkau tuntun dia terus, Engkau berkati, urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam kelanjutan tugas dan tanggung jawabnya, ia selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan dan ia tetap mengandalkan Engkau. Tuhan Bapa di surga, dari segala kehidupannya secara pribadi kini ia dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan Bapa, Engkau pulihkan dia dalam nama Yesus, sehingga ia memperoleh kekuatan yang sempurna yang bersumber dari Allah Bapa di surga, sehingga ia mampu menata layani ke depan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-Mu di dalam tuntunan dan pengasihan. Kami akan melepaskan setelah tanda telah selesai persekutuan kami pada pagi hari ini. Mari ya Bapa, Engkau tilik kami, sambil memohon kiranya tugas kami ke depan, Engkau selalu menyertai kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab ini di dalam kasih dan pertolongan. Inilah Bapa doa ungkapan syukur permohonan kami, yang kami alaskan dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Shalom. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Moria Girian Indah dengan ini menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua, dan terima kasih untuk semua petugas, terima kasih untuk semua yang telah beribadat baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka.